Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan yang senantiasa memelihara kita, juga keluarga kita. Memberi kita kesehatan, kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita pagi ini. Amin. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Saudara terkasih, sesungguhnya kita sangat bersyukur. Walau di tengah lautan manusia, Tuhan tetap mengenali kita. Yang karena kasih anugerahnya, Tuhan telah memilih dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memuliakan Tuhan selagi kita ada. Bermazmur bagi Allah melalui pujian, ku bersyukur kepadamu.
Mari kita berdoa di dalam doa pengakuan dosa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala kasih karunia dan berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terus Tuhan nyatakan pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama dengan saudara seiman kami, meskipun kami harus hadir secara online ya Tuhan. Namun kami yakin dan percaya kuasa-Mu ada untuk menolong dan mengikatkan kami di dalam ikatan kasih persekutuan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun untuk setiap dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Layakkan kami ya Allah untuk terus boleh menyenangkan akan hati Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Ampuni kami dari segala keberdosaan kami ya Allah, supaya kami layak khususnya pada pagi hari ini ketika kami akan bersama-sama beribadah, memuji, menyembah, dan memuliakan akan Engkau. Terima kasih Bapa untuk belas kasihan dan anugerah serta pengampunan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam kemurahan Tuhan, bersama kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bagi kita yang sudah mengaku dosa, bersama kita membaca petunjuk hidup baru, diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Firman Tuhan berkata, Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Realita kehidupan ada kalanya membawa kita dalam kebimbangan. Namun Tuhan yang perkasa selalu menuntun langkah kita kembali berlindung dalam naungannya, membawa kita terbang tinggi bagai Raja Wali, melintasi gunung-gunung persoalan dan badai kehidupan untuk memberikan kemenangan gilang gemilang, membuat kita ingin selalu berada di bawah kepak sayapnya. Kita pujikan di bawah kepak sayapnya. Ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi
Saya mengundang jemaat untuk mengambil sikap berdiri. Bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, seperti kita yakini, Allah bertakhta dalam terang yang tak terhampiri. Kalau kita manusia boleh mendengar sabdanya, bukankah semua hanya karena kasih karunia Tuhan? Mari kita siapkan hati untuk mendengar firman-Nya. Bersama kita pujikan, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan
Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami akan kembali belajar firman Tuhan. Kami mohon hikmat tuntunan terang Roh Kudus-Mu ya Allah, yang menolong dan menuntun setiap kami. Di dalam kami akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Perenungan firman Allah hari ini kita akan baca dan pelajari bersama, renungkan bersama di dalam kitab Rut, pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan saut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyapit-penyapit itu, "Tuhan kiranya menyertai engkau." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyapit-penyapit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyapit-penyapit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan, dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Demikian firman Tuhan. Terus dan tetap berbahagia setiap kita yang boleh membaca, mendengar, dan merenungkan serta melakukan firman Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita diajar untuk terus belajar, siap dan berani menanggung segala resiko untuk setiap keputusan yang kita ambil di dalam hidup. Bukan hanya kita belajar untuk siap menerima resiko yang baik untuk pilihan yang telah kita lakukan, namun tidak jarang kita juga harus siap untuk menanggung resiko-resiko yang kurang baik atas sebuah pilihan yang telah kita buat. Semua resiko itu, entah baik entah buruk, harus berani kita tanggung di dalam menjalani hidup ini sebagai satu bukti kita bertanggung jawab untuk pilihan yang telah kita lakukan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam hal kesediaan dan kesetiaan Rut untuk menanggung segala resiko atas pilihan hidup dan imannya inilah kita akan bingkai perenungan firman Allah pada hari ini. Siapakah Rut itu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita membaca kitab Rut khususnya di dalam pasal 1, kita akan menemukan beberapa data yang sangat jelas di situ. Dikatakan di dalam Rut pasal 1 bahwa Rut itu berasal dari Moab yang terletak di sebelah timur
laut mati. Rut juga dikatakan menikah dengan Mahlon, anak dari Elimelek, orang Israel yang merantau ke Moab karena telah terjadi kelaparan di Israel. Juga dikatakan Rut pada akhirnya telah menjadi janda karena suaminya Mahlon itu telah meninggal dunia di Moab. Bahkan Pasal 1 juga menyatakan kepada setiap kita bagaimana Rut bertekad untuk mengikuti mertuanya, mengikuti Naomi untuk kembali ke Bethlehem, dan bahkan Rut mau mengakui imannya kepada Allah Israel ketika ia berkata kepada Naomi, Allahmu itu akan menjadi Allahku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari data-data di atas tersebut kita juga bisa mengatakan bahwa sesungguhnya ketika Rut pergi mengikuti Naomi untuk kembali ke Bethlehem, sesungguhnya Rut pergi dengan tangan yang hampa. Dia pergi dengan tangan yang hampa. Karena apa? Karena dia tidak punya apa-apa dan dia tidak punya siapa-siapa kecuali Naomi, mertuanya, di mana dia mengikutinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan pasal 1 ayat 20 dan 21, ketika Naomi ditanya oleh orang-orang Bethlehem, disambut oleh orang-orang Bethlehem, apa yang dikatakan oleh Naomi? Dikatakan di situ bahwa Naomi menceritakan, menyaksikan akan tentang kepahitan yang terjadi dalam hidupnya. Naomi mengatakan, jangan panggil aku Naomi lagi, tetapi panggil aku Mara, sebab Tuhan telah memberikan kepahitan demi kepahitan itu terjadi di dalam hidupku. Ditinggal mati oleh suamiku, ditinggal mati oleh 2 orang anakku, dan aku kembali ke Bethlehem dengan tidak membawa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti kebiasaan banyak orang ketika seseorang itu merantau. Ketika dia pulang dari rantau, maka baik dia sendiri ataupun orang-orang yang ada di kampungnya tentunya mengharapkan orang yang pulang dari rantau ini membawa kejayaan dan keberhasilan. Namun tidak demikian dengan Naomi. Ketika Naomi kembali ke Bethlehem, bukan kejayaan dan keberhasilan yang dia bawa, tetapi Naomi pulang ke Bethlehem dengan membawa kekalahan dan kegagalan. Tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan, tidak ada sesuatu yang bisa diceritakan selain daripada kepahitan demi kepahitan, kesedihan demi kesedihan, penderitaan demi penderitaan yang dibawa Naomi kembali ke Bethlehem. Termasuk di dalamnya ketika dia pun harus membawa Rut bersama-sama dengan dirinya. Ini pun juga bagian dari kepedihan yang harus dibawa oleh Naomi. Dan secara tidak langsung, kepedihan itu pula yang ada di dalam diri Rut. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan Kristus, untuk menjalani hidup yang telah dipilihnya itu, maka Rut tidak berpangku tangan, Rut tidak berdiam diri. Ketika mereka sudah kembali ke Bethlehem dan tinggal di Bethlehem, Rut bersama dengan Naomi mertuanya itu, Rut kemudian mengambil satu sikap dan keputusan untuk bekerja, mencari penghasilan, mencari penghidupan. Dan Alkitab mengatakan Rut memutuskan untuk bekerja memungut jelai, guna menopang kehidupan bersama dengan Naomi di Bethlehem. Di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga bagian A. Bapak, Ibu, dan Saudara, pilihan ini bukanlah pilihan yang mudah, karena sesungguhnya Rut itu juga harus menanggung stigma atau penilaian dan pandangan negatif dari orang lain terkait dengan status Rut sebagai perempuan asing yang sudah menjadi janda. Bapak, Ibu, dan Saudara, menjadi perempuan asing di negeri orang yang pada masa itu masih sangat kuat sifat eksklusivisme berdasarkan suku atau agama yang diikuti itu bukan mudah. Menjadi orang asing, perempuan lagi, apalagi ditambah dengan statusnya sebagai seorang janda, pasti lebih sulit dan lebih serba salah lagi. Kemana dia melangkah, pasti akan ditatap dengan mata sinis, ditatap dengan mata penuh kecurigaan oleh karena stigma yang melekat dalam diri Rut itu. Namun kita belajar dari bagian ini, bagaimana Rut terus bekerja. Rut tidak mau menyerah dengan stigma yang melekat, yang dilekatkan oleh orang di dalam dirinya. Dia mau berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi.
Di titik ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bertemu dengan pribadi Rut yang pantang menyerah di dalam menghadapi kesulitan dan tantangan hidupnya. Dia tidak pernah merasa puas hanya dengan berpangku tangan, mengharapkan uluran tangan, belas kasihan dari orang lain. Meskipun ia tahu sebagai seorang janda di Israel, ia berhak mendapatkan belas kasihan itu. Tapi ia tidak berpangku tangan. Dia tidak mau mengandalkan hidupnya dari belas kasihan orang lain. Ia mau bergerak maju untuk menanggung segala resiko dari pilihan imannya di dalam Tuhan itu sendiri. Dia mau maju untuk berusaha dan berupaya melakukan yang terbaik untuk kehidupannya dan kehidupan Naomi, mertua yang dikasihinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun kesulitan hidup yang sedang kita alami hari ini, firman Tuhan, kisah Rut, teladan Rut, mengajarkan kepada setiap kita untuk kita jangan menyerah. Jangan menyerah, karena sesungguhnya kesulitan yang sedang kita hadapi itu bukanlah akhir dari kehidupan kita. Kesulitan dan derita yang kita hadapi itu bukanlah kesulitan yang akan menjadikan kehidupan kita habis dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Justru kalau kita melihat dan kita berkaca baik dari kebenaran firman Allah, dari keseluruhan kitab suci, dari pengalaman hidup orang-orang beriman, dan bahkan dari pengalaman hidup kita sendiri, tidakkah kita ingat dan tidakkah kita sadar, justru seringkali di dalam semangat pantang menyerah, ketika kita diizinkan Tuhan untuk menghadapi akan penderitaan dan kesulitan hidup itu, Tuhan justru akan turun tangan dan campur tangan untuk menyatakan kasih dan kebaikannya bagi kita yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, bacaan kita hari ini membuktikan bagaimana Tuhan itu turun tangan, Tuhan itu campur tangan di dalam kehidupan Rut, Tuhan itu menyatakan kasih dan kebaikannya kepada Rut melalui peristiwa, melalui orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya melalui seseorang yang bernama Boas. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, menariknya kalau kita baca di dalam Alkitab mencatat bahwa Boas itu bukan hanya sekedar datang ke ladangnya dan kemudian secara tidak sengaja bertemu dan bercakap dengan Rut, tetapi yang lebih utama lagi di dalam ayat yang ke-12 kita menemukan sebuah ucapan, ungkapan, kalimat berkat yang diberikan oleh Boas kepada Rut. Di dalam ungkapan berkat itu, Boas berkata demikian, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Pertanyaannya adalah, apakah makna berkat yang disampaikan oleh Boas itu bagi seorang perempuan, seorang janda yang berasal dari bangsa asing seperti Rut? Bapak, Ibu, dan Saudara, setidaknya ada dua makna penting yang bisa kita pelajari dari kalimat dan ucapan berkat yang disampaikan oleh Boas kepada Rut. Yang pertama maknanya adalah bahwa Tuhan itu menerima setiap orang yang datang dan percaya kepadanya. Tuhan mau menerima siapapun orang yang mau datang, percaya, dan berlindung kepadanya, apapun latar belakang dan bagaimanapun kehidupan masa lalunya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi perhatikan bahwa Rut itu bukan siapa-siapa. Kalau ia datang ke Bethlehem dan kemudian dia datang ke ladang milik Boas, berusaha untuk memungut jelai di ladang milik Boas itu sendiri, ia datang dengan stigma yang melekat di dalam dirinya sebagai seorang perempuan asing yang malang, perempuan asing yang sudah menjadi janda. Perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudaraku, penulis kitab Rut, penduduk kota Bethlehem, dan bahkan bujang pengawas ladang milik Boas itu jelas-jelas mengenal dan menyebut Rut itu dengan sebutan perempuan Moab. Mereka tidak mengenal dan menyebut serta memanggil Rut dengan namanya itu adalah Rut, tetapi mereka mengenal bahwa Rut itu memanggil Rut dengan sebutan sebagai perempuan Moab, yang menunjukkan sekali lagi akan siapakah Rut sesungguhnya, sebagai perempuan asing yang terasing di negeri asing.
Bahkan Rut sendiri, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, juga mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan asing ketika dia berbicara dengan Boaz. Di dalam ayat 10 dan ayat yang ke-13, Rut mengatakan, siapakah aku? Aku ini perempuan asing. Aku ini tidak sama seperti pekerja-pekerjamu perempuan. Kenapa? Karena aku ini adalah orang asing. Perempuan asing yang malang tinggal di negeri asing. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam keterasingan dan kesendirian untuk memikul beban hidup yang demikian berat di negeri orang itulah, maka perkataan berkat dari Boaz meyakinkan Rut akan penerimaan Allah Israel atas diri dan pilihan imannya. Kalau kita memperhatikan, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kata kiranya di dalam ucapan berkat yang diucapkan oleh Boaz sebanyak 2 kali itu bukanlah dalam arti sebuah arti omong kosong, bukanlah sebuah janji atau harapan omong kosong, tetapi kata kiranya itu merupakan kalimat perintah langsung yang bernuansa keyakinan. Penekanannya adalah sebuah kepastian, pasti Tuhan akan memberkati akan engkau. Bukan mudah-mudahan Tuhan memberkati engkau, tetapi Tuhan akan memberkati engkau dengan kasih karunia yang melimpah atas hidupmu. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan berkat ini meneguhkan Rut bahwa pilihannya untuk mendampingi mertuanya yang bernama Naomi dan percaya kepada Allah Israel itu adalah sebuah pilihan yang tepat, dan Tuhan menerima dia apa adanya. Apa artinya bagi setiap kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kisah Rut ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang kita kenal dan kita sembah itu adalah Allah yang mau menerima kita apa adanya, menerima semua orang berdosa yang sungguh-sungguh mau datang dan percaya kepadanya. Itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus bukan ketika ia melayani di tengah-tengah dunia ini. Dia tidak pernah pandang bulu. Dia tidak pernah membedakan siapa yang mau datang dan memohon pertolongan dan belas kasihan kepadanya. Orang lumpuh, orang kusta, pemungut cukai, pelacur, pengusaha, nelayan, seorang imam, siapapun mereka, sejahat apapun hidup mereka, ketika mereka mau datang kepada Tuhan, memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan, berlindung di dalam naungan kasih Allah melalui Yesus Kristus, semuanya diterima oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, seburuk apapun stigma itu melekat di dalam diri kita, seperti stigma yang buruk itu melekat di dalam diri Rut, dan bahkan mungkin sama seperti Rut sampai kehilangan identitas dan jati diri kita oleh karena stigma itu. Firman Tuhan ajarkan kepada setiap kita bahwa Tuhan mau menerima kita apa adanya, dan bahwa Tuhan itu mau memulihkan dan memberkati kehidupan kita. Kalau kita ingat dengan kisah ketika Yesus disalibkan, ada 2 orang yang bersama-sama dengan Yesus yang disalibkan. Dan kita ingat 2 orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus itu adalah orang yang sungguh-sungguh kejam, orang-orang sungguh-sungguh jahat, orang-orang sungguh-sungguh sudah melakukan dosa kesalahan yang begitu besar sehingga mereka layak untuk mendapatkan hukuman salib. Berbeda dengan Yesus yang tidak ada kesalahan apapun, tetapi dia mau disalib untuk menanggung dosa manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi dalam peristiwa ketika Yesus disalib? Ada satu hal yang menarik. Ketika seorang penjahat yang sudah teradili, tersangka, terdakwa, dan terpidana terhukum mati di atas kayu salib itu, berkata kepada Yesus, Yesus, kalau engkau datang dalam kemuliaanmu nanti, ingatlah aku orang yang berdosa ini. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yesus mengatakan, hari ini juga engkau akan bersama denganku di Firdaus. Seorang penjahat kelas kakap, seorang yang begitu bobrok, seorang yang begitu berdosa, ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan, Yesus, aku mengaku engkau sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidupku. Tuhan mau jamah, Tuhan mau terima, Tuhan mau selamatkan dia. Bagaimana dengan hidup kita?
Sudahkah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang mau menerima kita apa adanya, membereskan hidup kita dari segala keberdosaan dan dampak dari dosa itu. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudaraku, makna dari ungkapan berkat yang disampaikan oleh Boas kepada Rut itu mengingatkan setiap kita bahwa sesungguhnya Tuhan itu menghitung setiap kebaikan umat manusia dan akan membalasnya sesuai dengan kehendak Allah yang mulia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-11 bagian firman Tuhan ini mengungkapkan bagaimana Boas mengakui akan kebaikan dan kekuatan serta kemurahan hati yang dimiliki oleh Rut. Dari cerita bujangnya, Boas mengatakan kepada Rut, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang telah engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Boas mengatakan, sudah dikatakan, sudah ku ketahui, sudah keterima kabar bagaimana patuhnya, bagaimana baktimu kepada mertuamu itu sendiri. Engkau rela tinggalkan tanah leluhurmu, rela tinggalkan bapak ibumu untuk pergi ke sebuah negeri asing dan tinggal sebagai orang asing di sini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bacaan kita hari ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak tutup mata terhadap orang yang belajar hidup berkenan kepadanya dan melakukan kebaikan sesuai dengan kehendaknya. Dalam hal ini Tuhan tidak tutup mata untuk kebaikan hati, tekad, kemurahan, komitmen yang telah diambil dan dilakukan oleh Rut. Perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudaraku, apa yang terjadi pada hari itu ketika Rut berjumpa dengan Boas, ketika Rut berada di ladang milik Boas. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Tuhan itu mengatur setiap langkah orang yang percaya kepadanya itu dengan tepat dan baik. Tuhan mengatur langkah Rut, Tuhan mengatur langkah Boas. Sepertinya semua terjadi secara kebetulan. Rut bekerja, pergi ke ladang milik Boas dan memungut jelai di sana di dalam ayat yang ketiga. Dan sepertinya juga merupakan sebuah kebetulan bahwa Boas hari itu mengunjungi ladangnya, pergi ke ladangnya, datang ke ladangnya. Rut dan Boas tidak tahu apa-apa, tetapi mereka dipertemukan oleh Tuhan di ladang yang sama, pada saat yang sama, pada waktu yang sama. Siapa yang menggerakkan mereka? Siapa yang menuntun mereka? Siapa yang mengatur langkah hidup mereka? Bukan Rut, bukan Boas, tetapi ada kuasa Tuhan yang mengatur mereka, mempertemukan mereka di ladang itu. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Saudaraku, Tuhan bukan hanya sekedar mengatur langkah hidup orang yang benar-benar menaruh imannya kepada Tuhan, namun Tuhan juga memakai orang yang tepat untuk menyatakan dan mewujudkan kasih dan kebaikan Allah di dalam hidupnya. Bapak dan Saudaraku, kalau kita kembali belajar dari kehidupan Rut, maka kita bertemu dengan beberapa orang. Ketika Rut bertekad meminta izin kepada mertuanya pergi untuk memungut jelai, maka Tuhan bukan hanya sekedar mengarahkan Rut ke ladang Boas, tetapi juga Tuhan telah mempertemukan Rut dengan orang-orang yang baik, mempertemukan Rut dengan pengawas ladang, mempertemukan Rut dengan para penyabit yang tidak keberatan dengan kehadiran Rut memungut jelai di belakang mereka. Rut juga dipertemukan oleh Tuhan dengan Boas. Boas meminta Rut untuk tidak memungut di ladang lain dan mengizinkannya untuk minum bersama-sama dengan pekerja-pekerjanya. Boas dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Rut, menjaga, memelihara, menjamin selama Rut berada di ladang Boas, maka segala sesuatunya tercukupkan. Dan bahkan kalau kita lanjutkan bacaan kita di dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, Boas juga memerintahkan pekerja-pekerjanya untuk tidak mengganggu Rut, dan bahkan Boas memerintahkan pekerja-pekerjanya, penyabit-penyabitnya itu, untuk dengan sengaja meninggalkan berkas gandum. Dicabut yang sudah disabit itu, ditinggalkan. Supaya apa? Supaya Rut mendapatkan bagian yang lebih daripada yang seharusnya dia dapatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hasilnya adalah hari itu ketika Rut memungut jelai di ladang milik Boas, di dalam ayat 17 dikatakan Rut pulang membawa seeva
jelai banyaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara, se-eva itu berapa sih? 1 eva itu kira-kira ukurannya 36 liter. 36 liter jelai atau bulir gandum. Nah, 36 liter itu berapa kilo? 36 liter itu kurang lebih kalau dijadikan kilo, itu sekitar 25-27 kilogram. 25-27 kilogram bulir jelai yang kalau diolah itu sudah sangat cukup untuk 2 orang, Ruth dan Naomi, makan selama 1 bulan. Luar biasa. Tuhan memelihara hidup Ruth. Tuhan memberikan berkat-Nya kepada Ruth melalui orang-orang dan melalui cara Tuhan yang ajaib ketika Ruth 1 hari penuh berada di ladang gandum Boas. Tuhan tidak tutup mata. Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan untuk membawa kebaikan bagi orang yang benar-benar percaya kepadanya. Dan itulah juga Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami berbagai macam tekanan dan kesulitan dalam hidup ini, jangan pernah jemu untuk kita tetap menyatakan akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan pernah jemu untuk kita berbuat baik. Kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan Allah itu. Dan ingat serta sadarlah bahwa Tuhan tidak akan tutup mata dengan segala kebaikan, perbuatan kita, komitmen dan tekad kita untuk hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan hitung satu persatu itu. Dan Tuhan akan balas dengan cara Tuhan yang ajaib untuk menolong kita, melepaskan kita, menguatkan kita, mencukupkan kita dari segala hal yang terjadi di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bisa mengatur dan memakai siapa saja untuk menyatakan kebaikan-Nya. Karena kita tahu dan kita yakin bahwa Allah kita itu adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala hal. Di dalam segala keadaan Allah bekerja membawa kebaikan bagi kita, anak-anaknya, umatnya yang percaya kepadanya. Di bawah naungan sayap-Nya, yang merupakan tema perenungan kita hari ini, mengingatkan setiap kita untuk kita terus mendekat kepada Tuhan, terus mendekat kepada Allah seberat apapun beban hidup dan pergumulan hidup kita. Sebab kita tahu hanya di dalam Tuhanlah kita akan mendapatkan berkat. Hanya di dalam Tuhanlah kita akan mendapatkan perlindungan. Hanya di dalam Tuhanlah kita akan mendapatkan kekuatan yang senantiasa baru untuk menghadapi dan melewati akan kesulitan hidup kita. Sebuah pujian di dalam PPR, lebih dekat Tuhan. Nearer my God to thee. Lebih dekat Tuhan kepadamu. Pujian ini biasanya kita lantunkan, kita nyanyikan ketika suasana duka. Di dalam rumah duka, di dalam ibadah-ibadah penghiburan, biasanya kita pujikan dan kita lantunkan pujian ini. Bahkan sampai ke pemakaman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, pujian lebih dekat Tuhan ini, syairnya ditulis oleh seorang yang bernama Sarah Flower Adams. Seorang wanita berkebangsaan Inggris yang bekerja sebagai pemain teater atau artis pada zamannya. Yang dia bergumul terus dengan kesehatan dirinya. Kesehatan yang semakin hari semakin menurun oleh karena penyakit TBC yang dideritanya. Di dalam pergumulan itu ada seorang pendeta datang dan sharing bercerita tentang pergumulannya untuk mencari sebuah pujian terkait dengan perenungannya akan sebuah firman Tuhan, kisah Yakub. Dalam pergumulannya itu kemudian Sarah Flower Adams menulis, mengarang syair yang kemudian hari ini kita kenal dengan judul Lebih Dekat Tuhan. Kenapa? Karena Sarah sadar hanya dengan terus mendekat kepada Tuhan, maka dia bisa dikuatkan, dimampukan untuk melewati kesulitan hidupnya. Penyakit yang menggerogoti hidupnya dan tubuhnya tidak ada apa-apanya ketika dia mengambil sebuah tekad untuk lebih dekat Tuhan kepadamu. Aku mau lebih dekat kepadamu Tuhan. Aku mau berada di bawah naungan sayap-Nya Tuhan. Karena hanya di dalam dekat denganmu, di bawah naungan sayap-Mu lah aku mendapatkan kekuatan baru untuk sampai
kepada kekekalan yang sejati. Sudahkah engkau mendekat kepada Allah? Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami terus mendekat kepada Tuhan. Mendekat dan melekat kepada Kristus. Karena hanya di dalamnya kami boleh mendapatkan kekuatan, pertolongan, perlindungan, berkat, damai sejahtera yang sejati. Seberat apapun hidup yang sedang kami alami hari ini Tuhan, kami yakin percaya hanya dengan mendekat kepadamu, melekat kepadamu, tinggal di dalam naungan kasih, tinggal di dalam naungan sayap-Mu yang ajaib, kami boleh mendapatkan kekuatan baru, kami boleh mendapatkan kemenangan dan kebenaran yang sejati. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami terus berdoa untuk gereja-Mu, untuk jemaat-Mu di dalam setiap pergumulan yang ada. Kami mohon kiranya Tuhan menolong setiap kami, untuk kami sebagai jemaat dan umat-Mu terus bertahan, untuk terus melewati setiap pergumulan hidup kami dengan berharap bersandar penuh kepada Tuhan. Bersehati kami mohon ya Tuhan, untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan kelemahan tubuh, di dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan belas kasihan Tuhan, dan berikan kekuatan, kesehatan, kesejahteraan yang daripada Tuhan. Untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk pergumulan kehidupan keseharian, perekonomian, studi, pergumulan keluarga, masa depan, di dalam nama Yesus kami akan percaya, Engkau hadir, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Setiap jemaat mendapatkan kelimpahan, kemenangan yang sejati di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa dan negara kami. Proses percepatan vaksinasi yang terus dikerjakan, kiranya semuanya boleh terjalan dengan baik. Kiranya semuanya boleh berjalan dalam hikmat tuntunan dan terang daripada Allah sendiri. Sehingga melalui proses vaksinasi, melalui protokol kesehatan yang ketat, kehidupan bangsa dan bernegara kami, bermasyarakat kami, berelasi kami, boleh kembali dinormalkan ya Bapa. Dan perekonomian boleh kembali berjalan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong pemerintah kami di dalam mengambil setiap kebijakan, untuk boleh mengambil kebijakan dengan baik, untuk kesejahteraan dan kebaikan seluruh rakyat. Demikian juga kami terus berdoa untuk keamanan, situasi keamanan yang ada di negara ini ya Tuhan. Tuhan tuntun TNI dan Polri, aparat keamanan, Tuhan berikan hikmat kekuatan untuk mereka menjaga akan keamanan bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan jauhkan bangsa kami dari gerakan-gerakan separatis, dari gerakan-gerakan orang-orang yang ingin merongrong persatuan dan kesatuan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan tuntun dan Tuhan hadirkan orang-orang nasionalis yang benar-benar boleh hidup di tengah-tengah keberagaman, menjaga akan keutuhan kesatuan bagi bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami untuk kami terus boleh belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan bahkan Kau memberkati akan persembahan ini, Tuhan memberkati akan pekerjaan kami, Tuhan memberkati akan keluarga kami. Demikian juga satu minggu ini ya Tuhan, kami mohon Tuhan menuntun setiap kami, ketika kami mempersiapkan diri kami untuk menerima perjamuan kudus yang akan kami terima pada minggu depan. Dalam satu pekan ini biar kami boleh kembali mengingat, merenungkan akan betapa besarnya kasih Allah yang mengubahkan hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengalami dan memaknai akan kehadiran Kristus di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam pelayanan persembahan. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari bersama-sama kita memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam Mazmur 30 ayat 4. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepadanya yang kudus. Saudara terkasih, patutlah kita sangat berbangga dan bersyukur atas kasih anugerahnya dalam Yesus Kristus. Allah Sang Pencipta alam semesta telah berkenan memilih dan menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Hingga dengan yakin kita secara pribadi dapat berkata, Tuhan yang jaya dan perkasa dalam peperangan, Tuhan semesta alam adalah Tuhan kota bentengku dan gunung batuku. Kita buktikan bahwa Tuhan juga gunung batuku.
Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan Yesus, Raja segala raja. Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Ketiganya yang esa, pohon sama sumber berkat. Puji Dia, puji Dia. Haleluya, haleluya, Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kristus datang kembali. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Silakan bersaat teduh dan kiranya kita tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat dan tetap sukacita di dalam menjalani hidup bersama-sama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.